sehat dan bahagia selalu tentunya yang kami harapkan kepada Bapak, Ibu, dan Sobat Muda yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang rasa cinta. Tentu saja orang kalau bicara rasa cinta selalu ingin menikmati kebahagiaan bersama pasangannya. Lalu bagaimana Sang Buddha melihat sifat cinta itu sendiri? Baik di dalam Dhammapada syair 209 Sang Buddha mengatakan demikian. Orang yang memperjuangkan apa yang seharusnya tidak diperjuangkan dan tidak memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan, melepaskan apa yang baik dan melekat pada apa yang menyenangkan, maka ia akan merasa iri terhadap mereka yang tekun dalam latihannya. Loh, bagaimana kita sebagai umat Buddha menyikapinya? Bapak, Ibu, Sobat Muda, dalam hal ini kita melihat tentang kecintaan dari bab Piyawaga. Sang Buddha menekankan bagaimana kita memperjuangkan terhadap yang patut kita perjuangkan. Apa yang patut kita perjuangkan? Tak lain tak bukan adalah pembebasan. Inilah tujuan akhir umat Buddha untuk mencapai pembebasan, bukan pada kelekatan terhadap nafsu-nafsu indria. Sungguh sebuah pertentangan terhadap sifat-sifat keduniawian. Oleh karenanya, dalam syair dari Dhammapada syair 210, Sang Buddha mengatakan demikian. Janganlah melekat pada apa yang dicintai atau yang tidak dicintai. Tidak bertemu dengan apa yang dicintai dan bertemu dengan apa yang tidak dicintai, keduanya merupakan penderitaan. Bayangkan, kita diharapkan tidak melekat pada apa yang kita cintai. Loh, kenapa? Karena tidak bertemu dengan orang yang kita cintai adalah sebuah penderitaan. Loh, Pak, apakah saya nggak boleh mencintai istri saya? Nggak boleh mencintai anak-anak saya? Tentu boleh. Namun demikian Bapak, Ibu, Sobat Muda yang berbahagia, kecintaan yang kita ciptakan bukanlah kelekatan, keterikatan pada sesuatu yang kita cintai. Karena apa? Karena segala sesuatu yang berkondisi akan terjadi perpisahan. Oleh karena itu, kita tetap mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita, namun tidak melekat dengan apa yang kita cintai. Bahkan dengan kebaikan yang telah kita lakukan pun, kita tidak melekat. Loh, bagaimana? Ya, misalnya begini ya, Bapak, Ibu, Sobat Muda. Kita telah berdana suatu kepada seseorang. Misalnya bunga ini ya, kita sudah berdana bunga itu pada orang lain. Tetapi pada saat dia memegang, dia menyukai, kita melekat, itu kan dari saya, itu kan pemberian saya. Kita belum pernah memberi akhirnya. Karena apa? Karena benda yang kita sayang itu masih melekat dalam pikiran kita. Oh, Romo ini itu kan pakai baju yang dari saya. Benar ya. Tetapi janganlah kita melekat dengan apa yang sudah kita berikan. Kenapa? Karena itu akan menjadi penderitaan kita. Kita walaupun sudah memberikan, tapi pikiran belum. Akhirnya kita menjadi menderita. Bapak, Ibu, Sobat Muda yang berbahagia, di sini akan saya kupas lagi dari syair 212. Dari yang disayangi timbul kesedihan. Dari yang disayangi
timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari yang disayangi, tidak lagi kesedihan maupun ketakutan. Betapa hal ini sangat berbeda dengan keinginan kita. Kita ingin menggenggam, kita ingin melekat dengan apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi. Saya sangat suka dengan baju ini karena bagus. Saya suka dengan kacamata ini karena bagus. Saya suka dengan bunga ini karena bagus. Tapi ingat, yang namanya baju, yang namanya kacamata, yang namanya bunga tetap tidak kekal. Jangankan itu, jasmani yang kita cintai, yang kita sayangi, satu ketika akan pergi dari kita. Perasaan bahagia yang kita alami pun akan berubah. Kesedihan yang kita alami pun akan berubah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Sobat Muda, sadarilah, semua kondisi-kondisi batin dan jasmani akan mengalami perubahan. Dan kita yang bisa melihat adanya proses perubahan itu akan mampu meninggalkan derita. So, pasti hidup kita lepas dari penderitaan. Memang, Bapak Ibu Sobat Muda, kita butuh materi. Saya bekerja untuk mendapatkan uang. Saya mandi untuk sehat. Saya makan untuk mendapatkan rasa kenyang. Itu, tapi ingat, itu pun akan berubah. Yang pasti, satu ketika kita akan meninggalkan semua yang kita kekang. Lepaskanlah. Rupalah harta kita jadi jasa. Manfaatkan fisik kita yang sehat untuk mampu berbuat baik. Pengetahuan kita untuk mengajarkan kebaikan. Ucapan untuk mengajarkan kebaikan. Semoga apa yang kita tanamkan, kebaikan senantiasa membawa kebahagiaan buat orang lain dan diri kita. Romo, saya punya kecantikan, kegantengan, harta, kepandaian, itu karena buah karma baik saya. Betul. Tapi Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, andai karma baik itu kita petik tiap hari, apakah nggak akan habis? Kebaikan yang kita petik tiap hari, tanpa pernah menanam karma baik baru, dia akan habis. Ketika kita memiliki karma baik habis dan kita tidak punya tanaman karma baik lagi, akhirnya bagaimana? Kita hidup dalam kesakitan, dalam ketidakpunyaan harta, dalam rupa yang buruk, dalam kondisi yang pikun. Oleh karena itu, semasa masih sehat, semasa masih bisa berbuat baiklah. Sekarang juga, bukan besok atau nanti. Semoga uraian Dharma yang singkat ini akan mampu menimbulkan pencerahan buat kita. Semoga apa yang kita cintai bisa kita pandang sebagai sesuatu yang kita cintai tanpa melekat kepadanya. Terima kasih, salam sehat lalu, Namo Buddhaya.